Kusumlatif Alfat dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Kalijaga. Membahas mengenai struktur kalimat, paragraf, dan kata hubung dalam karya ilmiah. Kalimat yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat melengkapi gagasan penutur atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Untuk mencapai keefektifan tersebut, kalimat efektif harus memenuhi paling tidak 6 syarat berikut ini. 1. Kesatuan. 2. Kepaduan. 3. Kepararelan. 4. Kelogisan. 5. Kehematan. Dan 6. Ketepatan. Mengenai unsur-unsur pembentuk kalimat, tentu saja seperti yang kita tahu, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setiap kalimat sebagai bentuk pernyataan pemikiran mempunyai subjek dan predikat, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun yang dinyatakan secara tersirat. Subjek sebagai inti pembicaraan barulah menyatakan pikiran jika dijelaskan oleh predikat. Hubungan antara subjek dan predikat dalam kalimat turut menentukan isi pikiran yang dimaksud. Objek dan keterangan adalah dua bagian kalimat yang sering muncul dalam kalimat untuk melengkapi predikat. Hubungan antara objek dan predikat ternyata lebih dekat daripada hubungan antara keterangan dan predikat. Kenapa? Karena keterangan yang menyertai predikat, kalimat bervariasi sesuai dengan fungsinya untuk melengkapi predikat. Hubungan yang agak longgar antara keterangan dan predikat memungkinkan kesempatan keterangan dalam struktur kalimat. Membahas tentang kata sambung dalam kalimat majmuk. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang berkedudukan setara. Yang kedua ada konjungsi subordinatif, yaitu adalah merupakan kata penghubung untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan bertingkat. Yang ketiga ada konjungsi korelatif, yaitu merupakan kata penghubung yang menghubungkan dua kata atau frasa atau klausa, di mana kedua unsur tersebut memiliki fungsi sintaksis yang sama. Yang ketiga ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat, konjungsi juga dibagi dalam kelompok berdasarkan satuan bahasa tempat konjungsi digunakan. Jadi konjungsi untuk menghubungkan dua kalimat berbeda dengan konjungsi untuk menghubungkan dua paragraf. Yang kelima ada konjungsi antar paragraf. Jadi konjungsi antar paragraf dapat pula dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, maka dari itu konjungsi antar paragraf itu dibagi lagi menjadi 8 macam. Yang pertama ada kata penghubung yang menyatakan tambahan pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua ada kata penghubung yang menyatakan pertentangan dalam sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga ada kata penghubung yang menyatakan perbandingan. Yang keempat ada kata penghubung yang menyatakan akibat atau hasil. Yang kelima ada kata penghubung yang menyatakan intensifikasi. Yang keenam ada kata penghubung yang menyatakan tujuan. Yang ke-7 ada kata penghubung yang menyatakan tempat. Yang ke-8 dan yang terakhir kata penghubung yang menyatakan waktu. Membahas mengenai kata sambung dalam paragraf. Kata sambung dalam paragraf dibagi menjadi beberapa juga. Ada 9 macam. Yang pertama ada kata penghubung yang menyatakan pertentangan. Yang kedua ada kata penghubung yang menyatakan kelanjutan peristiwa.
Yang ketiga ada kata penghubung yang menyatakan hal, peristiwa, atau keadaan lain dari sebelumnya. Yang keempat ada kata penghubung yang menyatakan kebalikan dari yang sebelumnya. Yang kelima ada kata penghubung yang menyatakan keadaan sebenarnya. Yang keenam ada kata penghubung yang menegaskan keadaan sebelumnya. Yang ketujuh ada kata penghubung yang menyatakan consequence. Yang kedelapan ada kata penghubung yang menyatakan akibat. Dan yang kesembilan ada kata penghubung yang menyatakan kejadian yang mendahului keadaan sebelumnya. Lanjut membahas mengenai unsur-unsur dalam paragraf. Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Gagasan pokok merupakan inti dari ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf utuh. Menurut KBBI, gagasan adalah hasil pemikiran atau ide dari sebuah pernyataan. Yang kedua ada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi dalam sebuah paragraf, yaitu paling inti di dalam sebuah paragraf, karena mustahil jika tidak ditemukan kalimat utama dalam paragraf. Nah, meskipun sebagai inti kalimat utama bisa diletakkan di mana saja. Yang ketiga ada kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan kalimat utama. Nah, dengan adanya kalimat pendukung, maka kalimat utama sebuah paragraf menjadi lebih kuat dan mudah dimengerti oleh pembaca maupun pendengar. Yang keempat ada transisi. Nah, supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kata-kata di dalam paragraf itu disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima, ada penegas. Nah, kalimat penegas adalah elemen paragraf yang terakhir. Fungsi kalimat penegas ada dua. Yang pertama sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. Dan yang kedua sebagai daya tarik lagi bagi para pembaca atau sebagian selingan untuk menghilangkan kejenuhan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena masih banyak yang kurang atau banyak yang susah dimengerti dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.